Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 10 ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang pertama itu ada pertidaksamaan rasional. Bilangan rasional itu artinya bilangan yang berbentuk pecahan, ya. Jadi ada pecahan A per B, di mana yang bagian atas disebut sebagai pembilang gitu kan, yang bagian bawah disebut sebagai penyebut, ya, jangan terbalik. Lalu bentuk umum pertidaksamaan rasional itu dapat ditulis sebagai fx per gx itu lebih dari sama dengan 0. Jadi tanda pertidaksamaannya itu ada 4 ya. Tanda pertidaksamaan itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Di sini yang ibu contohkan hanya satu gitu ya. Jadi tanda pertidaksamaannya tuh bisa digunakan apa saja yang ada 4 itu. Dengan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena syarat dari pecahan itu penyebutnya itu tidak boleh 0, ya kan? Sedangkan gx adalah fungsi di penyebutnya, kayak gitu ya, fungsi di bagian penyebutnya. Jadi penyebutnya itu tidak boleh 0 untuk pertidaksamaan rasional ya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, kan? Di mana penyebutnya itu memuat suatu variabel. Jadi yang paling penting itu adalah bagian penyebutnya. Penyebutnya itu harus ada variabelnya. Jadi kalau pembilangnya itu tidak mengandung variabel itu tidak masalah gitu ya. Jadi tidak harus bagian pembilangnya dan bagian penyebutnya itu mengandung variabel, itu tidak mesti kayak gitu ya. Yang penting penyebutnya yang mengandung variabel. Jadi pembilangnya itu tidak mengandung variabel, dia hanya konstanta misalnya, itu tidak masalah. Yang penting variabelnya yang penting penyebutnya itu mengandung variabel gitu ya. Contoh di sini ada bentuk pertidaksamaan rasional. Yang pertama x plus 3 per x min 5. Dapat kalian lihat di sini bagian pembilangnya itu berupa fungsi, dia mengandung variabel, dan bagian penyebutnya juga suatu fungsi mengandung variabel gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari pertidaksamaan rasional gitu ya. Yang kedua, bagian pembilangnya itu adalah fungsi kuadrat, yang bagian penyebutnya itu linier, sama-sama fungsi gitu ya, mengandung variabel dua-duanya. Ini juga adalah bentuk dari pertidaksamaan rasional. Sedangkan yang ketiga, bagian atasnya itu pembilangnya itu adalah konstanta, yang bagian bawahnya itu berupa fungsi linier gitu ya. Nah ini tidak masalah bagian atasnya tadi bukan fungsi gitu ya. Yang penting bagian bawahnya adalah fungsi ya. Nah untuk yang keempat, ini bagian atasnya fungsi, bagian bawahnya penyebutnya itu hanya konstanta. Jadi konstanta tidak mengandung variabel gitu ya. Nah ini bentuk pecahan yang nomor 4 ini tidak termasuk dalam bentuk pertidaksamaan rasional karena bagian penyebutnya bukan fungsi gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 3 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, cara menjawabnya. Yang pertama, kita pisahkan dulu bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Yang pertama adalah si pembilangnya, gitu ya. Kita pisah di sini. Pembilang, gitu ya. Pembilangnya itu adalah yang bagian atas, gitu ya, yang x plus 3. Nanti bikin sama dengan 0 dulu. Ya, walaupun di sini tuh ada tanda pertidaksamaan, nanti saat kita kan mau menggambar gitu ya, jadi kita akan mencari nilai x-nya, jadi bikinnya itu sama dengan 0 dulu. Oke? Berarti kalau x saja, 3 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 3 gitu ya. Ini adalah titik yang pertama. Lalu di sini ada penyebutnya. Penyebutnya adalah x min 2 juga sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan positif
2 ya, karena dia pindah ruas. Oke, kalian sudah dapat 2 titik ini, lalu kita gambar garis bilangannya. Oke, jadi kalau pertidaksamaan itu pasti ada gambar garis bilangannya ya. Oke, bikin ini garis bilangan. Untuk X, bikin 2 titik dengan nokta kosong dulu ya. Berarti di sini kan titiknya itu -3 dan +2. Jadi yang paling pojok kiri ini pasti -3 ya, karena nilainya lebih kecil dari +2. Bikin garis di atasnya. Jadi daerahnya itu kita bagi jadi 3 daerah, 1, 2, 3. Sekarang noktahnya, apakah dia noktahnya kosong, apakah dia noktahnya nokta penuh gitu ya. Untuk pemberian noktah khusus untuk penyebut ya, khusus untuk penyebut, titik yang berasal dari penyebutnya itu noktahnya selalu kosong ya. Titik yang berasal dari penyebut itu noktahnya selalu kosong, tidak peduli soalnya nanti tanda pertidaksamaannya itu ada garis di bawahnya atau tidak ya. Pokoknya dia kalau penyebut noktahnya selalu kosong. Tapi kalau pembilang seperti -3 ini ya, -3 kan berasal dari pembilang. Nah, kalau titiknya itu berasal dari pembilang, noktahnya itu menyesuaikan soal. Kalau ada garis di bawahnya berarti noktahnya nokta penuh. Tapi kalau tidak ada garis di bawahnya berarti noktahnya tetap nokta kosong, begitu ya. Tapi kalau penyebut mau dia pertidaksamaannya itu di soal ada garis atau tidak, noktahnya selalu kosong, khusus untuk penyebut ya. Titik-titik yang berasal dari penyebut noktahnya selalu kosong. Tapi titik yang berasal dari pembilang itu akan menyesuaikan tanda pertidaksamaan dari soal ya. Paham ya? Oke, sekarang setelah kita membagi daerahnya itu, kita akan memberi daerahnya itu daerah yang bernilai positif atau daerah yang bernilai negatif. Caranya itu sangat gampang gini ya. Di awalnya ini yang paling kanan itu selalu positif ya, selalu positif. Lalu apakah di sini akan menjadi negatif atau tetap positif? Caranya seperti ini. Di soal gitu ya, ini kan tidak dikasih tanda kurung ya, nanti kita kasih tanda kurung seperti ini. Nah, kalau kamu kasih tanda kurung sebenarnya dia tuh punya pangkatnya itu adalah 1, tapi dia tidak ditulis gitu ya, tapi tidak ditulis sama di sini. Nah, kalau pangkatnya itu ganjil, bilangan ganjil ya, misalnya pangkatnya itu 1, 3, 5 gitu ya, maka daerahnya itu akan berubah dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Tapi kalau nanti kalian bertemu di luar kolomnya ini pangkatnya genap gitu ya, kalau pangkatnya dia genap itu tandanya tidak berubah. Jadi kalau awalnya sudah positif berarti di sini juga positif. Jadi kalau pangkatnya ganjil tandanya akan berubah, tapi kalau pangkatnya genap tandanya tidak akan berubah. Oke? Nah, karena di sini itu sama-sama ganjil, di sini kan pangkatnya 1 walaupun tidak ditulis ya. Di sini juga 1, sedangkan 1 itu ganjil. Maka daerahnya itu pasti selang-seling. Diawali oleh positif, selalu diawali oleh positif. Karena pangkatnya tadi ganjil, dia selang-seling. Negatif, positif gitu ya. Ada kalanya nanti kalian akan bertemu di sini pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, misalnya sudah diawali oleh positif, berarti sebelahnya itu akan tetap positif gitu ya. Jadi tidak selalu dia selang-seling. Ya. Oke. Setelah itu, kita akan mengarsir daerahnya. Untuk pemberian arsir ini kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ini kan tandanya lebih dari. Berarti kalau tandanya lebih dari berarti yang diarsir adalah daerah yang bernilai positif gitu ya. Yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Oke, jadi HP-nya itu bagian sayapnya ya, bagian kiri dan bagian kanan. Jadi tengahnya itu yang bernilai negatif itu bukan HP. Jadi cara menulisnya HP kurung kurawal X di mana gitu ya. Karena dia di sayap kiri gitu ya, berarti X-nya itu enggak di tengah ya. Berarti tulis dulu X karena geserannya ini ke kiri. Kalau geseran arsirannya ini ke kiri berarti dia kurang dari.
X ini berarti karena geserannya tadi ke kiri kurang dari ya, kurang dari negatif 3. Tapi karena noktahnya ini noktah penuh berarti ada garis di bawahnya. Terus dari HP yang ini kita kan mau pindah ke sini tapi harus melalui ini. Nah sedangkan daerah yang di tengah ini dia bukan HP gitu ya. Jadi kamu tulis dulu di sini A atau. Lalu kita ke HP sebelahnya X. Karena arsirannya ini geserannya ke kanan, berarti kan dia lebih dari 2. Tapi karena noktahnya ini noktah kosong, berarti jangan dikasih garis di bawahnya ya. Terus X anggota bilangan real. Oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. X kuadrat min 5x plus 6 per x plus 4 kurang dari 0. Sekarang yang pembilangnya itu adalah fungsi kuadrat dan penyebutnya masih fungsi linier seperti contoh yang pertama gitu ya. Oke. Jawab. Ini kita terus dulu soalnya di sini ya, sebentar ya. X kuadrat min 5x tambah 6 per x plus 4 kurang dari 0. Nanti kita pindah di sini, ini kita kasih garis. Contohkan. Kita pisah ya. Di sini tuh pembilang dulu. Pembilangnya adalah x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Untuk mencari pembuat nolnya gitu ya, karena dia fungsi kuadrat berarti harus difaktorkan. Kayak gitu ya. Seperti ini, sama dengan 0. Sini x, sini x. Faktor dari 6 gitu ya, kalau dikalikan jadi 6, kalau dijumlahkan jadi negatif 5. Kita tulis di sini kalau lupa ini ya. Faktor dari 6 yang menghasilkan 6 itu 1 kali 6, lalu min 1 dengan min 6 ya. Terus 2 dengan 3 ya kan, 2 kali 3 6, lalu min 2 dengan min 3. Kenapa harus ada yang negatif gitu ya? Karena kalau negatif 2 kali negatif 3 juga positif 6 ya kan, karena negatif kali negatif kan positif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Lalu kalau kedua-dua bilangan ini kita hitung, kita jumlah gitu ya, mana yang menghasilkan negatif 5? Ini kan sama-sama positif ya, berarti dia ditambah. 1 tambah 6 7. Negatif 1 kurang 6 negatif 7. 2 ditambah 3 5. Negatif 2 kurang 3 negatif 5. Berarti ini yang kita ambil gitu ya. Di sininya min 2, di sininya min 3. Ya. Lalu kita keluarkan x-nya, berarti x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 2 karena dia pindah ruas. Lalu x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 3. Kita sudah dapat 2 titik. Kenapa titiknya ada 2? Karena dia fungsi kuadrat ya. Kalau linier berarti titiknya hanya 1. Oke, sekarang kita pindah ke penyebutnya. Penyebutnya adalah yang x plus 4. Nah, karena dia hanya linier, dia tidak perlu difaktorkan. Langsung kita pindahkan saja konstantanya ke sebelah menjadi min 4. Oke? Sip. Kenapa ini ibu tulis lagi? Kita akan pindahkan hasil pemfaktorannya ini ke sebelah sini. X min 2, X min 3. Ya kan? X kuadrat kurang 5x tambah 6 tadi ya kan adalah x min 2 dikalikan x min 3. Kita pindahkan ke sebelah. Kenapa ini dipindahkan di sini? Ini untuk memudahkan kita menggambar nanti ya. Nah, terus x plus 4 ini kan tidak ada tanda kurungnya. Kita kasih tanda kurung. Nah, gitu. Kurang dari 0. Oke? Sudah siap untuk menggambar ya? Sekarang kita gambar garis bilangannya. Sini. Ini x-nya, berarti kan titiknya ini ada 3 ya. Berarti kita bikin noktahnya ada 3. 1 2 3. Kita mulai dengan noktah kosong dulu ya. Nanti noktahnya itu penuh atau tidak nanti kita lihat ya. Ada positif 2, positif 3 dan negatif 4. Berarti yang paling kecil adalah negatif 4, diikuti oleh 2, diikuti oleh 3. Kita kasih garis, berarti daerahnya itu ada 1 2 3, ada 4 daerah. Yes. Oke. Sekarang kita lihat noktahnya.
3 ini bukan ya, yang berasal dari penyebut itu titik negatif 4 ya. Berarti karena dia berasal dari penyebut, berarti noktahnya kita biarkan nokta kosong. Sedangkan titik 2 dan 3 itu berasal dari pembilang. Titik yang berasal dari pembilang itu menyesuaikan soalnya. Ternyata tanda pertidaksamaannya itu tidak memiliki garis di bawahnya, berarti noktahnya juga noktah kosong. Kalau ada garis di bawahnya berarti titik 2 dan 3 ini nanti noktahnya nokta kosong, nokta penuh gitu ya. Oke, sekarang pemberian daerahnya. Ini positif di ujung pasti. Oke, untuk ke daerah sini gitu ya, kamu kan melewati titik 3. Titik 3 itu kan asalnya dari X-3 ya kan? X-3 ini yang menghasilkan X sama dengan 3. Pangkat di luarnya ini tidak ada. Sebenarnya pangkatnya ada, pangkatnya 1. 1 itu ganjil. Kita lihat lagi ke sebelah. Tidak ditulis juga pangkatnya, berarti pangkatnya juga 1. Di sini tadi tidak ditulis juga pangkatnya juga 1. Nah, pangkatnya orang bertiga ini 1 semua, dan 1 itu ganjil. Nah, apabila pangkatnya ganjil berarti tandanya ini selang-seling, berubah-ubah gitu ya. Berawal dari positif jadi negatif, terus positif lagi, negatif lagi gitu ya. Kenapa makanya tadi Ibu tulis lagi seperti ini supaya memudahkan melihat pangkatnya. Karena pangkatnya ini akan digunakan untuk memberikan tanda positif dan negatif gitu ya. Oke, sekarang kita arsir daerahnya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya itu dia kurang dari, berarti daerahnya adalah yang negatif gitu ya. Oke, sekarang cara penulisan HP-nya. HP sama dengan kurung kurawal X, di mana untuk yang pertama kita ngambilnya dari kiri ya, HP-nya jangan dari kanan. Itu dia geserannya ke kiri, di pojok. HP-nya itu di pojok kiri. Berarti X dulu ditulis. Karena dia geserannya ke kiri, berarti kurang dari min 4. Karena noktahnya nokta kosong, berarti tidak ada garis di bawahnya. Dari HP yang di sini kita mau pindah ke HP yang di sini gitu ya. Itu melewati ini, sedangkan daerah yang di sini itu bukan HP. Nah, karena kita melewati daerah yang bukan HP, berarti kita tulis atau. Nah, HP yang di sini adalah HP yang berada di tengah. Nah, karena HP-nya ini berada di tengah, tulis X-nya di tengah dulu. Ya. Terus tanda lebih dari, kurang dari. Titik ujung kirinya itu 2, titik kanannya itu adalah 3. Oke, lihat noktahnya sama-sama kosong, berarti tidak ada garis di bawah tanda pertidaksamaannya. Lalu, koma, X anggota bilangan real. Ya. Oke.